Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan seri Sudoku pemula, di mana saya akan bermain Sudoku-Sudoku dengan tingkat kesulitan termudah. Dan kita kembali lagi dengan tema varian-varian Sudoku penjumlahan. Varian-varian di minggu ini juga memiliki banyak kemiripan ya, dengan beberapa varian Sudoku yang pernah saya mainkan sebelumnya di seri ini. Dan hari ini kita akan bermain frameless Sudoku yang dibuat oleh Clover. Modifikasi dari varian frame Sudoku. Kalau di frame Sudoku itu kita akan menjumlahkan angka pada tiga petak pertama. Tapi kalau di frameless Sudoku, kita harus menentukan sendiri berapa petak yang harus dijumlahkan. Dan seperti biasa, kalian bisa ikut bermain puzzle-nya juga, yang link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, kita lihat peraturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari frameless, petunjuk di luar grid merupakan jumlah dari angka pada satu atau lebih petak pertama dari arah tersebut. Berapa petak tersebut harus harus ditentukan oleh pemain. Oke, kita lihat contohnya ya di sini. Misalkan petunjuk 16. Dia bisa aja menjumlahkan dua petak pertama, angkanya untuk berjumlah 16. Atau dia bisa aja menjumlahkan tiga petak pertama yang berjumlah 16, atau dia bisa aja menjumlahkan 4 petak pertama yang berjumlah 16, atau dia bisa aja menjumlahkan 5 petak pertama yang berjumlah 16. Sini tugas kita adalah menentukan sendiri bagaimana berapa petak untuk setiap penjumlahan ini. Oke, mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, di sini kayaknya ada beberapa petunjuk-petunjuk ya yang kayaknya hanya bisa menjumlahkan satu petak saja. Di sini misalkan kalau dia menjumlahkan dua petak, karena sudah ada angka 3 di sini, pasti akan melebihi 2. Di sini kalau menjumlahkan dua petak, sudah ada angka 5, pasti akan melebihi jumlah 4. Berarti ini hanya bisa 2, ini hanya bisa 4, sama juga di sini 6, 8, ini juga sama harusnya logikanya 1, 3, 5, 7. Nggak mungkin menjumlahkan dua petak. Nice, break-in yang lumayan keren banget. Oke, mungkin kita lihat petunjuk 4 di sini. 4 itu hanya bisa dua cara sih, antara dia menjumlahkan satu petak atau dia menjumlahkan dua petak. Kalau dia menjumlahkan tiga petak bakal terlalu banyak ya, minimal itu 1 tambah 2 tambah 3, dan itu berjumlah 6. Berarti di sini karena tidak mungkin satu petak lagi, sudah ada angka 4 di kolomnya, berarti dia menjumlahkan dua petak. Berarti hanya bisa 1 tambah 3. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan jumlah 4, yaitu 1 tambah 3. Sini nggak mungkin dua petak lagi, karena 1 tambah 3-nya sudah dipakai, 1 3-nya, berarti dia hanya bisa satu petak. Mungkin kita coba lihat logika simetrisnya dulu ya untuk 5 di sini. Ini nggak mungkin satu petak lagi 5-nya, maka harus dua petak. Tadi 3 petak minimal 6, nggak mungkin. Sini nggak mungkin 2 tambah 3, makanya bisa 1 tambah 4. Ada satu di sini untuk membantu, 1 4. Dan di sini kalau dua petak, dia nggak mungkin 2 tambah 3, nggak mungkin 1 tambah 4 lagi. Berarti dia hanya bisa satu petak, yaitu 5 di sini. Nice. Oh, ada 3 juga, melihat ke samping, 3 1 selesai. Kalau sekarang berarti 3 di sini nggak mungkin menjumlahkan dua petak ya, atau akan terlalu banyak. Sayangnya kalau 5 masih mungkin ya. 5, oh 5 nggak mungkin satu petak saja ternyata. Maka dia harus menjumlahkan dua petak. Kalau 3 terlalu banyak, maka hanya bisa 2 tambah 3. Nice. Mungkin petunjuk 8 dulu di sini. Ya, 8, dua petak ini hanya bisa berjumlah 6 ya. Dan kalau 4 petak terlalu banyak, minimal jumlahnya 10, maka dia hanya bisa 3 petak. 5 tambah 1 tambah 2 untuk berjumlah 8. 11, 11 kayaknya masih mungkin untuk 4 petak ya. Hmm, oh enggak, cuman karena 2 dan 3 yang sudah digunakan, kita masih butuh mendapatkan 11 kurang 5 itu kita masih butuh eh, 6 ya, 6 lagi. Kalau dua petak yang berjumlah 6 itu 1 tambah 5 nggak mungkin, 2 tambah 4 nggak mungkin lagi sekarang. Berarti dia hanya bisa satu petak saja, yaitu 6 di sini. 3 petak nggak mungkin lah ya, karena terlalu banyak jumlahnya. 1, 2, 3, 4 sudah digunakan semua. Oke, berarti tinggal petunjuk kolom aja berarti yang belum di sini. 6 nggak mungkin satu petak lagi sekarang, maka dia minimal 2 petak atau 3 petak. Di sini, di baris ini masih butuh angka 5, 7, 8, 9. 9 di box ini, nggak mungkin di sini, karena di barisnya hanya bisa di sini. Dan karena
ini merupakan petak yang menjumlahkan angka 6, dia nggak mungkin menggunakan angka 7 atau 8 ya, atau sudah melebihi jumlah 6. Makanya bisa 5 di sini. Dan kalau 5 sudah nggak mungkin 3 petak lagi atau terlalu banyak, makanya bisa 5 tambah 1 untuk berjumlah 6. Di sini nggak mungkin 3 petak, 1 tambah 2 tambah 3 sudah dipakai satunya. Nggak mungkin 2 petak, 2 tambah 4 dan 1 tambah 5 nggak mungkin, makanya bisa 1 petak, yaitu angka 6. Nice. Tinggal satu petunjuk lagi untuk petunjuk 16. Cuman mungkin kita coba fokus dulu untuk sudokunya. 7 di box ini hanya bisa di sini. Kita masih butuh 5, 8, 9. 5 oleh sudoku hanya bisa di sini. Bukan 5 lagi. Box ini masih butuh 1, 9, dan 2. Ada 9 di 3 petak ini melihat ke atas, mengeliminasi 8, 9. 8, 1 di box ini. Box ini 8 dan 9 ya. Dia hanya bisa di 2 tempat sekarang. 8 dan, oh ada 8 dan 9 juga sih dari atas ya. 8, 9 selesai. 6, 7 bisa kita selesaikan. Berarti 1 di box ini hanya bisa di sini sekarang. 2 di sini. Dan ini adalah angka 9. Oke, baris ini masih butuh angka 6. Baris ini masih butuh angka 9 dan 7. 9, 7, yap. Enggak, 98, sorry. 98 masih sama, 8 menit ke atas, 78. Baris ini 3 dan 5, enggak, bukan 3 dan 4. Sayangnya masih belum selesai dari atas. Cuman mungkin baris ini dulu. 2, 4, dan 3. Ada 4 di sini. Oh, mungkin petunjuk 16 ini tadi kali ya. Ya, karena sekarang harus seminimal mungkin sih. Ini minimal 2 ya. Sudah mencapai 8 tambah 6 tambah 2 untuk mencapai jumlah 16. Maka harus minimal mungkin dan menjumlahkan 3 petak. Nice. 2, 3, 4 selesai. 4 melihat ke bawah. Dan tinggal sudoku saja. Baris ini masih butuh 5, 7, 2. Masih belum 7. Ini harus lihat dari kolomnya dulu kali ya. Ini 8 dan 6. Selesai, 8, 6. 1 dan 7. Kolom ini masih butuh 2 dan 6. Yap, 2, 6 selesai. 4, 7, 9 yang belum. 9, 7 seperti ini. 4 dari samping, 4, 5. 4 juga di box ini ya. 4 dan 3. Kita lihat baris ini dulu. 6 dan 7. 7, 6 seperti ini. 7 kita bisa tempatkan. 2 melihat ke bawah, 25, dan box yang terakhir 1, 3, dan 2. 1, 2, 3, 9, 8, dan 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk frameless sudoku. Di sini Clover berhasil untuk membuat frameless sudoku yang masih approachable dan menjadi introduction puzzle yang sangat cocok untuk varian ini. Tadi penempatan dari angka-angka di sini sangat membantu banget dalam kita menentukan bahwa penjumlahan di sini hanya bisa satu petak saja dan membantu dalam melakukan eliminasi penjumlahan-penjumlahan lainnya. Puzzle yang sangat keren dibuat oleh Clover dan sangat seru untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.